Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our class. To find more, please check this out. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Oke, kita lanjut terus. Seperti kita ketahui, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang lalu maupun yang sedang berlangsung. Jadi berita itu tidak hanya dia menceritakan atau memberikan informasi yang sekarang, tetapi juga memberikan informasi yang telah lalu. Itu juga dikatakan berita. Tetapi mungkin kalau sudah terlalu lama beritanya, itu namanya berita basi, mungkin tidak menarik. Tapi kalau berita itu yang lagi hangat, yang lagi tren, itu baru dikatakan berita yang aktual. Kemudian berita bisa didapatkan dari berbagai media. Jadi dalam bahasa Indonesia media itu ada dua, media cetak maupun media elektronik. Jadi berita itu bisa didapat dari media cetak. Apa saja media cetak? Umpamanya seperti koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Itu dikatakan media cetak. Kenapa dikatakan dia media cetak? Karena proses pembuatannya melalui cetakan. Sementara media elektronik itu bisa kita jumpai melalui televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Biasanya media elektronik ini lebih terupdate, lebih cepat perkembangannya dibandingkan media cetak. Media elektronik itu bisa secara live langsung. Jadi tidak menunggu proses percetakan lagi seperti media cetak. Jadi di tahun ini atau belakangan ini media cetak itu agak sudah mulai terlambat atau tertinggal, dibuat oleh media elektronik. Media elektronik yang paling gampang bisa kita dapatkan melalui HP. Sekarang sudah canggihnya handphone, bisa cepat kita mengupdate sebuah berita. Makanya Bapak menyarankan kepada anak Bapak banyak-banyaklah membaca berita, baik di luar negeri maupun dalam negeri, supaya menambah wawasan, supaya bertambah ilmu dengan banyaknya membaca berita, baik itu secara visual maupun secara audio visual. Oke, kita lanjutkan mengenai berita. Di sini ada Bapak buat unsur-unsur berita itu sering kita sebut 5W tambah 1H. Oke, kita lihat W yang pertama, what. What dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya apa? Apa yang dibicarakan? Dalam sebuah berita harus ada topiknya. Apa yang dibicarakan? Tentang apa? Umpamanya berita itu tentang olahraga atau ekonomi atau kriminal atau kesehatan, itu ada topiknya tentang apa. Itu dia dikatakan what. W yang pertama. W yang kedua, who. Ini ditujukan kepada siapa. Hanya who itu ditujukan kepada pelaku. Jadi di dalam sebuah berita ada pelaku, ada pemainnya, ada pelakunya. Jadi who itu ditujukan kepada orang, siapa. Itu W yang kedua. Kemudian ada W yang ketiga, when, kapan. Dalam sebuah berita harus ada kapan, itu menunjukkan waktu. Kapan terjadinya peristiwa itu? Semalam, kemarin, setahun yang lalu, minggu depan. Tidak mungkin. Berita itu tidak mungkin dia menceritakan yang belum nampak, pasti yang sedang berlangsung atau yang lampau. Kapan? Itu menunjukkan waktu. Kemudian W yang keempat, where, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi?
di jalan atau di pasar dan sebagainya. Itu W yang keempat, where, di mana, harus ada tempat. Kemudian why, mengapa peristiwa itu bisa begini, bisa terjadi. Ada apa penyebabnya, itu why. W yang kelima, why, mengapa bisa terjadi pembunuhan, mengapa bisa terjadi ekonomi merosot seperti ini, apa sebabnya. Itu W yang kelima, mengapa. Kemudian H, satu H itu tadi adalah how ya, bukan how itu bagaimana bisa terjadi. Itu kalau dikatakan sudah ada kata tanya tentang how, bagaimana, itu sudah bisa dikategorikan kronologis. Bagaimana peristiwa terjadi. Jadi kalau sudah dikatakan bagaimana peristiwa itu terjadi, berarti dia menceritakan dari mulai awal sampai akhir. Itu namanya kronologis. Jadi artinya how itu merujuk kepada kronologis beritanya, bagaimana. Oke, biasanya berita, orang yang mencari berita, orang yang meliput sebuah berita itu di negara kita ini bisa dikatakan dia tuh seorang wartawan, jurnalis. Nama itu bersinonim, padahal sama, pekerjaannya sama, tetapi namanya saja yang berbeda. Ada jurnalis, ada wartawan, wartawati, ada pers. Kalau di Italia namanya paparazzi, itu sama semua. Pekerjaannya adalah mencari sebuah berita. Oke, anak bapak, ini dulu sebagai pengantar perdana pertemuan kita, materi kita yang pertama, bab 1, yaitu tentang berita. Mungkin minggu depan akan kita sambung kembali dengan judul yang sama tetapi sub-sub bab yang berbeda-beda. Oke anak bapak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita menambah ilmu, menambah pengetahuan dari apa yang bapak sampaikan ini. Sebelumnya bapak akhiri dengan membacakan alhamdulillahirabbil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.